Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, saudara yang kasih. Shalom, saudara yang kasih. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 2000 tahun yang lalu, tepat di hari ini, dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara, ada dua hal penting yang akan kita bahas pagi hari ini sehubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada dua akibat penting yang terjadi karena Tuhan Yesus naik ke surga. Apa saja kedua hal penting itu, saudara? Yang pertama, Yesus naik ke surga, berarti dia akan datang kembali setelah Yesus menyediakan tempat bagi kita. Yang percaya katakan amin. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memastikan bahwa dia akan datang kembali setelah Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Hal itu bisa kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak apa, saudara? Tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi sekali lagi, saudara, akibat penting pertama dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di dalam surga. Dan bila tempat itu sudah tersedia, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita ke tempatnya, yaitu ke surga. Yang bersuka cita katakan amin. Saudara, belasan tahun yang lalu pada waktu saya dengan istri berziarah ke Israel, di dalam ziarah itu pemandu wisata menunjukkan pada kami, saudara, ada rumah-rumah orang Israel yang ini bukan di kota Yerusalem, saudara, di agak pinggir-pinggir gitu, saya juga lupa yang pasti di mana. Itu ada rumah-rumah yang berbentuk seperti kotak gitu ya. Atasnya, atapnya bukan limas, bukan atap lana, tapi atapnya datar gitu. Lalu pemandu wisata bilang, coba dilihat, di atas atap-atap itu ada bangunan lagi. Ya, di atas rumah itu ada bangunan lagi. Lalu dia menerangkan, saudara, ya, ini rumah-rumahnya orang Israel, dan rumah yang ada di atasnya bangunan itu adalah rumah anak laki-laki dari si pemilik rumah. Ya, untuk setelah dia menikah, dia akan tinggal di sana. Mungkin juga ada yang membangun rumahnya di sekitar rumah bapaknya. Ya. Saudara, ternyata itu tradisi Israel ya. Waktu itu saya tidak tahu sampai sekarang masih terjadi belum atau tidak. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan bila tempat sudah tersedia, aku akan datang kembali. I will return. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini adalah sesuai dengan tradisi pernikahan Yahudi kuno. Di dalam pernikahan Yahudi kuno, seorang bapak yang punya anak laki-laki yang akan dinikahkan, dia akan menyuruh utusan untuk mencari calon pengantin wanita bagi anak laki-lakinya. Dan apabila calon pengantin wanita sudah ditemukan, maka akan diadakan pembicaraan dengan calon pengantin wanita dan keluarganya. Apakah calon pengantin ini mau menikah dengan anak laki-laki dari bapak yang mengutus dia? Kalau mau, maka akan diserahkan mohar, atau dalam istilah kita mahar. Dan ketika mahar itu sudah diterima, berarti calon pengantin wanita itu sudah menjadi milik calon pengantin pria. Dan kadang-kadang kemudian calon pengantin laki-laki akan datang
menemui calon pengantin wanita untuk berkenalan lebih dekat lagi, lebih jauh lagi. Tapi calon pengantin laki-laki tidak akan tinggal di tempat pengantin wanita, saudara. Dia akan kembali ke rumah bapaknya. Dan sebelum dia kembali, dia akan berkata pada calon pengantin wanita, aku akan kembali ke rumah bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila tempat sudah tersedia, aku akan datang kembali untuk menjemput engkau, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus, kekasih kita, calon pengantin wanita, calon pengantin laki-laki kita, sudah kembali ke rumah Bapa 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini Allah Bapa mengutus Roh Kudus-Nya untuk mencari calon-calon pengantin wanita bagi anak tunggalnya, Yesus Kristus. Dan pada saat saudara dan saya menyatakan saya mau menjadi pengantin wanita dari Tuhan Yesus, maka akan diberikan mohar atau mahar. Bukan emas, bukan perak, tapi darah Kristus yang dicucurkan di atas kayu salib. Darah yang sangat berharga. Dan begitu kita menerima korban Kristus di atas kayu salib, saudara dan saya menjadi milik Tuhan Yesus. We are His own. Kita bukan milik kita lagi, tapi kita adalah milik Kristus. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Kristus yang dicucurkan di atas kayu salib. Kristus akan datang kepada kita dalam rupa Allah Roh Kudus. Roh Kudus kalau sudah baca di Kisah Para Rasul, disebut juga Roh Yesus, Roh Kristus akan datang menemui kita supaya kita bisa kenal Dia dengan baik. Tapi kemudian seperti yang dikatakan Yesus pada murid-muridnya, aku akan kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Seperti tradisi pernikahan Yahudi kuno, tempat-tempat itu di rumah Bapa, di sekitar rumah Bapaknya. Dan kalau tempat sudah tersedia, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, hai pengantin wanitaku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kalau sebentar lagi Tuhan datang, itu artinya tempat-tempat bagi kita di surga sudah tersedia. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan sementara menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk menjemput kita? What we have to do, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk menjemput kita, gerejanya, pengantin wanitanya. Ini yang harus kita kerjakan. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Berusaha apa saudara? Sungguh-sungguh. Berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan apa saudara? Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Mari kita baca. Dikaruniakan 1, 2, 3. Dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya ada orang yang masuk ke surga tidak dengan hak penuh. Halo? Kalau ada yang dikaruniai masuk surga dengan hak penuh, artinya ada yang masuk surga tapi haknya tidak penuh. Saudara, ada satu kesalahan atau salah pengertian orang Kristen yang sangat-sangat mengganggu, saudara. Yang membuat akhirnya orang-orang Kristen ini menjadi orang Kristen yang lemah. Yang hidupnya ya pas-pasan aja lah.
Toh saya sudah ditebus darah Kristus. Jadi saya masuk surga. Nggak perlu berusaha sungguh-sungguh. Itu kan ajaran apa itu? Kan dikatakan, firman Tuhan berkata, sebab oleh kasih karunia. Kasih karunia itu anugerah. Sebab oleh kasih karunia atau anugerah Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Oleh apa saudara? Iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi berdasarkan ayat ini, banyak orang Kristen berpikir, yang penting aku sudah bertobat, aku terima Yesus, titik. Aku masuk ke surga karena iman. Itu 100% benar. Tapi itu tiket masuk surga, saudara. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, saya masuk surga karena beriman pada korban Kristus di atas kayu salib. Itu 1000% benar. Tapi begini saudara, kenapa kok keselamatan dianugerahkan, diberikan dengan cuma-cuma? Karena tidak seorang pun bisa membeli keselamatan dengan kekuatannya sendiri. Kalau saudara dan saya mau masuk surga dengan kemampuan kita, saudara suci sempurna. Halo? Saya ulangi. Kalau saudara mau masuk surga dengan usahamu sendiri, engkau harus suci sempurna. Baca sudah di dalam Wahyu. Di surga itu tidak ada dosa. Siapa yang pernah berbuat keji, ya, kejahatan, najis, atau dusta, saudara bohong satu kali, engkau sudah tidak layak masuk surga. Surga itu begitu suci. Itu sebabnya tidak seorang pun di antara kita yang bisa masuk surga dengan kekuatannya sendiri. Karena kita semua berdosa. Benar atau benar? Itu sebabnya Yesus harus mati di salib, menebus dosa kita. Supaya dosa kita ditutupi. Dan engkau dan aku dilayakkan masuk surga. Do you understand? Itu sebabnya diberikan cuma-cuma, bukan karena murahnya. Justru karena tidak seorang pun bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu sebabnya Yesus yang membeli keselamatan dengan darahnya. Darah yang tidak berdosa. Darah yang tanpa celah, tanpa cacat, dikorbankan di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya yang berdosa diselamatkan. Do you understand? Itu soal masuk surga, tiket masuk surga. Tapi setelah itu, upahmu di surga itu berbeda-beda, saudara. Kita semua, kalau kita sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bertobat, kita sudah terima tiket masuk surga. Tapi tempatmu, upahmu di surga itu berbeda-beda. Baca di kitab Wahyu, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi raja. Tapi raja ada juga yang di luar kota Yerusalem baru, ada yang di dalam kota Yerusalem baru, memerintah bersama Kristus. Itu yang paling tinggi, upah yang paling besar, menjadi mempelai Kristus, memerintah bersama Yesus di kota Yerusalem baru. Jadi ada yang masuk surga tanpa upah. Contohnya penjahat yang disampaikan Tuhan Yesus. Penjahat besar, pembunuh macam-macam. Tapi sebelum mati, dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku bila kau datang sebagai raja. Artinya dia menerima Yesus sebagai Tuhan Raja. Yesus berfirman, hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus surga. Jadi orang jadi masuk surga, saudara, padahal dia penjahat besar. Bertobat hanya beberapa jam sebelum dia mati. Masuk surga karena terima Yesus, menerima korban Kristus. Tapi dia tidak menerima upah karena dia belum berbuat apa-apa. Beda dengan kita yang setelah bertobat terima Yesus, kita masih hidup sekian puluh atau sekian belas tahun. Kita bisa melakukan, mengejar upah. Itu sebabnya Petrus berkata, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin, berusaha sungguh-sungguh, kejar upah, bukan kejar keselamatan, saudara. Hello,
Tolong ini dimengerti. Karena kalau tidak, saudara jadi orang Kristen yang pas-pasan. Ya, yang penting saya sudah selamat masuk surga. Hati-hati loh saudara. Oke, masuk surga. Selama kau masih hidup, apa kau tidak berbuat dosa? Dan karena kau tidak sungguh-sungguh mengejar Allah, maka bisa-bisa keselamatan hilang. Sudah selamat, tapi terus masih hidup dalam dosa, masih berzina, mencuri, korupsi. Hilang tidak keselamatan? Bisa hilang. Karena itu saudara, mari ya, saya ingin ngerti benar. Ini Alkitab ini luar biasa saudara, mengerti benar-benar. Keselamatan, tingkat masuk surga, yes, hanya karena percaya iman. Tapi upah itu karena perbuatan. Allah membalas pada kita sesuai dengan kebenaran kita, sesuai dengan kesucian tangan kita. Kepada orang yang suci Tuhan berlaku suci, pada orang yang setia Tuhan berlaku setia, pada orang yang tidak bercela Tuhan berlaku tidak bercela, tetapi pada orang yang bego hati Tuhan berlaku belat-belit. Upah itu karena perbuatan. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita peringati hari ini mempunyai dua makna penting. Yang pertama, Yesus naik ke surga berarti dia akan datang kembali sesuai dengan janjinya untuk menjemput kita supaya di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Sementara tepuk tangan, saya minum dulu. Arti penting kedua kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain untuk menyertai kita selama-lamanya. Mari kita baca ayatnya, Yohanes 14 ayat 16-17, saya bacakan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, akibat penting yang kedua dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan akan meminta kepada Bapa untuk mengirim kepada kita seorang penolong yang lain. Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian sebagai yatim piatu, tapi aku akan minta pada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong yang lain. Di dalam bahasa Ibrani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru, penolong yang lain itu Parakletos. Artinya penolong yang lain yang sama, setara dengan yang digantikan. Sebagai contoh sederhana, kalau hari ini saya berhalangan untuk menyampaikan firman Tuhan pada saudara, saya akan meminta pendeta lain yang setara dengan saya, ya, tidak lebih rohani dari saya, juga tidak kurang rohani dari saya, ya, kemampuannya segala macam setara. Itu namanya Parakletos, ya, untuk menggantikan saya. Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya, tapi dia berkata, aku pergi, tapi aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan kepadamu Parakletos, seorang penolong yang lain yang seperti aku, supaya dia menyertai kamu berapa lama? Selama-lamanya. Selama-lamanya, forever and ever. Yaitu Roh kebenaran. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, ini luar biasa. Ya. Saudara, mungkin saudara merasa sendirian di dunia ini. Mungkin kau yatim piatu, ayahmu, ibumu, keluargamu sudah tidak ada, engkau sendirian. Tapi siapapun engkau tidak pernah sendirian. Kalau kau anak Tuhan, kau tidak pernah sendirian. Karena Tuhan Yesus pergi ke surga dan mengirimkan seorang penolong yang lain yang seperti dia, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kita. Menyertai kita di mana? Di dalam kita.
Yang mengerti katakan amin. Itu karunia yang luar biasa. Berikan tepuk tangan hebat bagi dia. Roh Kudus itu pribadi ketiga Allah Tritunggal. Saudara, siapa engkau, siapa aku? Kalau engkau mengerti betapa baiknya Allah, kita sangat bersyukur, saudara. Saudara dan saya, manusia darah daging yang lemah, yang dulu dibuat dari tanah liat. Tapi roh Allah mau tinggal di dalam kita, menyertai kita, menguatkan kita, menolong kita, membimbing kita. Berapa lama? Selama-lamanya, di bumi sampai masuk surga. Luar biasa. Saudara, kalau engkau mengerti hak-hak istimewa engkau sebagai anak Allah, enggak ada yang lari meninggalkan Tuhan. Saya lihat banyak orang-orang ini tidak ngerti ya. Sudah diberi yang luar biasa oleh Allah. Harta yang tidak ternilai, yang lebih dari apapun di dunia ini. Dibuang begitu saja. Engkau permata yang indah, dibuang begitu saja. Hanya untuk semangkok kacang merah, kedudukan, harta, dan lain-lain. Itu orang-orang yang tidak mengerti akan karya Allah yang ajaib. Saudara, kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, buktinya adalah bahwa kita akan menuruti segala perintahnya. Saudara, siapa yang cinta Yesus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, kita semua cinta Yesus. Tapi bukti bahwa engkau cinta Yesus sungguh-sungguh, itu bukan perkataanmu, bukan nyanyianmu. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Bukan itu, saudara. Itu tidak membuktikan kau sungguh-sungguh cinta Yesus. Tapi yang membuktikan kalau kau sungguh mengasihi Yesus adalah melakukan perintahnya. Ya, percuma engkau teriak-teriak, jungkir balik, menjerit-jerit, aku cinta Yesus. Tapi kalau kau tidak melakukan perintah-perintahnya, itu menandakan kau tidak cinta pada Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 14 ayat 21. Perkataan Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa memegang perintahku, kata Yesus, dan melakukannya. Memegang perintahku bukan hanya ngerti, hafal. Kalau dites 100, bukan. Siapa memegang perintahku dan melakukannya, katakan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Sekali lagi, siapa yang cinta Yesus? Katakan, pegang perintahnya dan lakukan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, saudara, untuk bisa memegang dan melakukan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, kita perlu Roh Kudus Allah. Next. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk bisa ingat, remember, dan bisa melakukan perintah Allah. Mungkin kalau ingat saja mungkin masih bisa lah. Kalau yang orang jenius, wah, baca apa, dia hafal, saudara. Tapi melakukan perintahnya, no way. Banyak orang yang bergelar MTH, doktor teologia, profesor teologia, ngerti firman Allah, bisa menguraikan dengan luar biasa, tapi tidak melakukan perintahnya, itu nol besar di hadapan Tuhan. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya, ini sebelum Tuhan Yesus mati dan naik ke surga. Dia berkata pada muridnya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan engkau akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, jadi peranan Roh Kudus ini luar biasa. Dalam hidup saya sendiri, saya sudah berkali-kali, saudara. Ya. Ketika kan saya sudah ajarkan saudara saat teduh tiap hari, punya hubungan intim dengan Tuhan, doa, muji, menyembah, baca firman, direnungkan, simpan, lalu dilakukan dalam hidup. Nanti suatu ketika ada suatu masalah, tiba-tiba firman Tuhan itu keluar sendiri, saudara. Tuhan ingatkan dan Tuhan mampukan kita untuk melakukannya, memberikan kekuatan, keberanian, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan itu. Bahkan seringkali waktu saya menyiapkan khotbah, saudara, begitu saya buka, itu langsung ketemu ayatnya, saudara. Sebelum dicari, sudah Tuhan tunjukkan. Saya lihat, waduh, ini Tuhan ini memang Allah itu luar biasa. Ya, kadang-kadang kalau saya perlu ilustrasi apa, ya itu tahu-tahu di WA saya sudah ada yang ngirim. Saya bilang, ini wah Tuhan ini, Engkau ini luar biasa Tuhan. Ya bukan karena saya hebat atau gimana, ini sudah Engkau ajarkan saya, Engkau ingatkan saya, Engkau mampukan saya. Mengajar sesuatu yang telah Tuhan perintahkan pada kita dan memampukan kita, menyanggupkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Nah, sampai di sini saudara ngerti betapa pentingnya Roh Kudus Allah. Yang mengerti katakan amin. Tapi sekarang saya mau beritahu dengan jelas, ya, ini perlu kadang-kadang diulang-ulang supaya saudara semua mengerti. Ada beda antara kelahiran baru, keselamatan, dan baptisan Roh Kudus. Sebentar lagi kita akan melakukan baptisan Roh Kudus, saudara. Kelahiran baru itu pada waktu sudah bertobat, saya kan sudah ajarin. Dulu fokus kita mengejar dunia, lalu kita berhenti, berputar 180 derajat mengejar Allah. Itu bertobat, lalu buka hati, undang Yesus masuk dalam hatimu. Maka Yesus dalam rupa Allah Roh Kudus disebut juga Roh Kristus, Roh Yesus, masuk dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Pada waktu itu terjadi, maka engkau mengalami yang disebut kelahiran baru. Apa saudara? Engkau menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dulu engkau manusia duniawi. Sekarang waktu engkau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup, engkau menjadi manusia rohani. Engkau menjadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Ya, saudara, itu namanya kelahiran baru. Ini saya ini mau demo, tapi gelasnya, tapi ini nggak apa-apa lah. Ya, jadi pada waktu sudah menerima Yesus, Roh Kudus masuk dalam hatimu, tapi belum penuh. Wah, ini demonya jadi nggak apa-apa lah. Nanti nggak apa-apa Pak, biar aja deh. Nggak sempat juga. Ya, ini umpamanya. Ya, gelas ini hati saya, hati saudara. Waktu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Roh Kudus masuk dalam hatimu, tapi belum penuh. Ya bukan segini lah saudara, ini kan terlalu sedikit, jadi katakanlah separuh gitu. Ya belum penuh. Tapi pada waktu engkau dibaptis Roh Kudus, kata baptis itu berasal dari bahasa Yunani baptiso, artinya diselamkan. Jadi pada waktu engkau dibaptis Roh Kudus, seperti gelas ini diselamkan dalam Roh Kudus sampai penuh dan meluber keluar. Itu namanya baptisan Roh Kudus. Jadi dua-dua penting, saudara. Lahir baru penting, itu soal keselamatan. Tapi setelah itu, saudara perlu kekuatan. Engkau dan aku harus jadi pemenang. Katakan, saya harus jadi pemenang. Supaya jadi pemenang, kita perlu baptisan Roh Kudus, kita perlu dipenuhi Roh Kudus Allah. Sehingga kita berkobar-kobar. Tadi
Martin tadi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Supaya rohmu menyala-nyala, saudara-saudara perlu penuh Roh Kudus. Ya perlu dipimpin Roh Kudus, digairahkan, dimampukan Roh Kudus untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Supaya engkau dan aku menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini. Siapa yang mau jadi pemenang dalam hidup ini? Katakan, saya perlu dibaptis Roh Kudus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang syarat menerima baptisan Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 38. Setelah pada hari Pentakosta, para rasul dan murid Yesus di kamar loteng Yerusalem dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka orang-orang di Yerusalem berkerumun di rumah di mana para rasul tinggal. Lalu Petrus berdiri dan berkata, apa yang terjadi ini adalah sesuai dengan nubuatan dari Nabi Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, atas anak laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Lalu orang-orang yang mendengar itu percaya. Lalu mereka bertanya, lalu apa yang harus kita kerjakan? Petrus menjawab. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Apa saudara? Bertobat. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bertobat dan dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ini adalah baptisan Roh Kudus. Nah, jadi syaratnya menerima baptisan Roh Kudus apa, saudara? Bertobat, lahir baru, dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, itu sering terjadi, saudara. Ya, di tempat kita, kalau saudara bertobat lalu dibaptis, itu banyak kali terjadi. Begitu dibaptis, saudara keluar dari air, tiba-tiba dibaptis Roh Kudus, saudara. Langsung berbicara bahasa roh, itu sering terjadi di tempat kita. Tapi baptisan air ini tidak mutlak. Bukan syarat mutlak. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika Petrus pergi ke rumah Kornelius untuk menyampaikan firman Tuhan pada Kornelius, pada waktu Kornelius dan anggota seisi rumahnya mendengarkan khotbah Petrus, mereka percaya. Mereka menerima Yesus. Pada waktu itu juga mereka dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda berbicara bahasa lidah. Lalu Petrus berkata, karena orang-orang ini menerima baptisan Kudus sama seperti kita, maka mereka bisa dibaptis dengan air. Lalu mereka dibaptis dengan air. Jadi syarat mutlak menerima baptisan Kudus adalah sudah lahir baru, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya mau tanya, sini yang sudah lahir baru siapa? Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, saya berhak dibaptis dengan Roh Kudus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, sekarang kita yang terakhir. Bagaimana caranya menerima baptisan Roh Kudus? Ini seolah-olah misteri yang luar biasa, saudara ya. Gimana caranya menerima baptisan Roh Kudus? Mari kita lihat yang ditulis oleh firman Tuhan. Kisah 2 ayat 4. Ini sudah sering saya sampaikan, tapi mungkin ada sebagian saudara belum pernah mendengar. Maka penuhlah mereka ini murid Yesus dengan Roh Kudus ya ketika di kamar loteng Yerusalem. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Persia, ada yang macam-macam ya, sesuai dengan orang-orang yang hadir di situ. Ada juga bahasa roh ya, yang seperti yang kita sering perkataan di sini. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu, Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, berdasarkan ayat ini, pada waktu murid Yesus itu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus yang mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Itu murid Yesus atau Roh Kudus? Halo? Coba baca ayat ini dengan jelas. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu siapa saudara?
Mereka, murid-murid Yesus, mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Jadi yang berkata-kata itu murid Yesus. Bukan gini kalau kita mau menerima baptisan Roh Kudus. Bukan gitu, saudara. Ketika sudah penuh dengan Roh Kudus, mereka, murid Yesus yang mulai berkata-kata, menggerakkan mulut kita, lidah kita, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bahasa roh, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kata-katanya dari Roh Kudus, tapi yang ngomong siapa? Kita. Do you understand? Ya, itu sebabnya nanti sebentar lagi, saudara, kita akan lakukan baptisan Roh Kudus. Sekali lagi, siapa yang mau hidup berkemenangan? Oh, saudara harus jadi pemenang dalam hidup ini. Rugi besar, engkau sudah dipilih oleh Tuhan, ya, menjadi anak Allah. Engkau tinggal berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh, supaya kepadamu dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Yesus. Dan supaya engkau bisa kuat menjadi pemenang, menerima hak penuh masuk kerajaan surga karena engkau adalah pemenang. Engkau perlu dibaptis Roh Kudus, engkau perlu penuh Roh Kudus, dan terus-menerus penuh. Bukan hari ini penuh, besok tidak penuh lagi. Itu namanya jatuh bangun. Terus penuh. Ya. Waktu engkau bersaat teduh, berkata-kata dalam bahasa roh, sehingga terus rohmu dikuatkan. Saudara, sekali lagi saya berdoa. Saya ini bilang sama Tuhan, Tuhan, upahku itu bukan kekayaan Tuhan. Saya nggak minta kekayaan. Upahku bukan kehormatan Tuhan. Supaya saya dikagumi, oh, orang ini ada pendeta besar. Enggak. Saya bilang, Tuhan, upahku, kalau aku bisa membawa jemaat menjadi jemaat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, yang rohnya menyala-nyala bagi Tuhan, yang penuh gairah kepada Tuhan, yang dipersiapkan untuk menjadi calon-calon pengantin wanita Kristus. Saudara, kalau saya tuh lihat di sorotan kamera, gitu saya lihat kalau ada jemaat tuh menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan air mata berlinang, itu hati saya bersuka cita, saudara. Itu bagi saya upah. Saudara, saya tidak cari upah, kekayaan, kehormatan, dan lain-lain. No. Upah saya, kalau tugas yang Tuhan berikan pada saya itu bisa saya lakukan dengan sungguh-sungguh, yaitu membawa saudara menjadi anak Tuhan yang bersungguh-sungguh, yang menyala-nyala, berkobar-kobar untuk Tuhan, yang cinta Tuhan mati-matian, supaya saudara menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini, dan kepadamu dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan surga, menjadi calon-calon pengantin wanita Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.